Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Benita Putri, biasa dipanggil Mifa. Aku dari Prodi Manajemen. Di mata pelajaran bahasa Indonesia kali ini, aku mau review film Bambu Kosong Ujian Terakhir. Film ini remake di 2006 lalu, tapi dikemas dengan cerita yang berbeda. Film Bambu Kosong ini sudah mulai perdana tayang itu di tanggal 5 Oktober 2023. Film ini diproduksi oleh Star Vision dengan durasi 86 menit dan disutradarai oleh Pak Konde dan ditulis oleh Pak Montedewa. Aku mau cerita sedikit tentang alur cerita dari Bambu Kosong, sinopsisnya. Film ini bercerita tentang ada anak-anak SMA yang sedang melakukan ujian, entah ujian UTS atau ujian akhir semester. Jadi mereka itu dilarang mencontek. Di awal film, ada dua orang siswa yang ketahuan mencontek lewat CCTV. Kemudian dipanggil dan dipindahkan ke ruangan terpisah dari siswa-siswi lain. Selama berapa lama, ada dua orang siswi juga yang ketahuan mencontek oleh ibu gurunya. Dan akhirnya dua siswi itu juga ikut dibawa ke ruangan yang berbeda dari siswa-siswi lain tersebut. Aku mau kasih catatan sedikit di sini. Bu Amanda selaku kepala sekolah di sekolah Bina Bangsa tersebut, dia sangat membenci ada siswa-siswi yang menyontek. Jadi siapapun yang melakukan hal itu bakalan kena hukuman sama Bu Amanda. Balik lagi ke ruang ujian, tiba-tiba ada salah satu siswi yang kesurupan. Semuanya langsung panik, dari siswa-siswi sampai guru-gurunya semua panik. Di kelas jadi ricuh. Bu Amanda yang dia lagi ada di ruang kepala sekolah, dia memantau lewat CCTV terjadi ricuh di ruangan kelas. Habis itu Bu Amanda nyamperin ke ruangan kelas tersebut dan dia melihat ada kesurupan. Bu Amanda tuh panik melihat terjadi kericuhan yang ada di kelas. Akhirnya Bu Amanda keluar dari ruangan kelas dan menelpon seseorang, yaitu Abah Ayu. Akhirnya beberapa siswa bisa keluar dari ruangan kelas tersebut dan bersembunyi, ada yang di toilet, di ruangan lab, dan di beberapa ruangan lainnya. Tapi tetap ketemu oleh setan tersebut. Singkat cerita, setelah terjadi kekacauan yang ada di sekolah tersebut, ada siswi yang ketahuan mencontek oleh Bu Amanda. Siswi ini depresi dan akhirnya bunuh diri. Namanya Farida. Dia ketahuan mencontek oleh Bu Amanda. Mungkin ya Bu Amanda itu baik, agar siswi yang lain itu tidak mencontek, karena dia sangat membenci orang mencontek. Akhirnya siswi ini tidak boleh mengikuti ujian lagi. Tapi si Karina ini akhirnya stres dan depresi, dan dia akhirnya memutuskan untuk bunuh diri di ruangan UKS dengan cara gantung diri. Si Karina ini akhirnya dia gentayangan. Mungkin karena dia arwah yang penuh dendam, akhirnya dia bersatulah dengan Ujang Pegat. Jadi tuh cerita lama di daerah tersebut ada kayak dukun sakti yang namanya tuh Ujang Pegat. Ujang Pegat itu suka culik anak-anak kecil. Tadinya dia dikira pedofil, soalnya suka culik anak-anak kecil. Tapi ternyata dia culik anak kecil itu untuk diambil darahnya, dibunuh terus diambil darahnya untuk kesaktian dia. Tapi nggak berapa lama, kelakuan dari Ujang Pegat ini ketahuan sama warga sekitar situ, dan akhirnya Ujang Pegat dibunuh oleh Abah Ayu. Balik lagi ke sekolah, ke ruangan kelas yang tadi. Akhirnya Abah Ayub yang di awal film ditelepon oleh Bu Amanda datang ke sekolah. Akhirnya Abah Ayub datang bersama Naksila atau Kilap. Dia mencari arwah si Karina ini yang bergabung dengan Ujang Pegat ini. Dia mencari dan akhirnya ketemu. Abah ini bertarung gitu sama Ujang Pegat, tapi akhirnya Abah Ayub itu kalah. Abah Ayub ini ujung-ujung mati juga dan dibantu ditangani oleh si Nakila atau Kila ini. Singkat cerita, anak-anak atau siswa-siswi masih ada yang hidup, tapi diculik ke alam gaib oleh si Ujang Pegat ini. Si Bu Amanda dan Nakila ini akhirnya buat ritual gitu di ruangan kelas buat masuk ke alam gaib, buat menjemput siswa-siswi yang di
diculik ke alam gaib tersebut. Ujang Pegat dan Nakila akhirnya bertarung gitu di alam gaib. Ujung-ujungnya Ujang Pegat salah dan Nakila balik ke sekolah. Tapi Bu Amanda ini akhirnya dijebak juga di alam gaib. Entah gimana kelanjutannya, tapi Bu Amanda itu tetap kejebak di alam gaib, terbakar. Setelah terbakar, semuanya berakhir keluar, dan di cerita ini Bu Amanda tetap terkurung di alam gaib. Abah Ayub juga meninggal, dan beberapa sisinya juga banyak yang meninggal juga. Ada beberapa hal yang menurut aku kurang di film ini. Film ini tuh dari awal film itu langsung nunjukin adegan kesurupan tanpa adanya pengenalan karakter dari satu pemain ke yang lainnya. Jadi kita itu kurang dapat karakter dari masing-masing pemain itu, perannya seperti apa. Yang kita tahu satu-satu dari pemain itu kesurupan dan mati. Terus karakter Abah dan Kila ini tuh kurang dijelasin. Mereka tuh punya hubungannya tuh apa, entah anaknya atau anak didiknya. Jadi kurang dijelasin. Sebenarnya karakter Abah ini seharusnya sangat kuat ya. Soalnya dari awal film Bu Amanda ini langsung telepon ke Abah. Semenjak ada satu siswi yang kesurupan, Bu Amanda tuh langsung telepon Abah. Tapi karakter Abah di sini mungkin kurang greget gitu ya. Malah banyaknya tuh Nakila yang maju lawan si Ujang Pegat ini. Si Abah ini malah kebanyakannya itu diam, tapi sekalinya dia maju lawan Ujang Pegat, ujung-ujungnya dia kalah. Si Nakila ini justru yang malah bisa melawan si Ujang Pegat ini. Banyaknya karakter yang mati di film ini tanpa kurangnya pengenalan karakter. Jadi hanya tiba-tiba mati satu-satu tanpa kita tahu siapa namanya, karakternya apa. Kayak tiba-tiba mati aja gitu satu-satu, random aja. Tapi intinya film ini tuh seru dan wajib kalian tonton di bioskop. Sekian cerita singkat dan review tentang Bangku Kosong, ujian terakhir dari saya. Terima kasih, bye-bye.